Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2760 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Timotius pasal 2 ayat 8 sampai ayat 15. Di bawah perikop mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Demikian firman Tuhan. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar, dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Amin firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita, orang percaya, dalam konteks ini bicara tentang laki-laki dan perempuan. Bagaimana kita laki-laki hidup, perempuan hidup di hadapan Tuhan. Sikap kita yang pertama, laki-laki harus hidup dalam kekudusan. Amin. Perhatikan ayat 8. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi seorang laki-laki, dia harus hidup dalam kekudusan. Amin. Saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, laki-laki yang hidup dalam kekudusan, dia harus selalu terkoneksi dengan Tuhan. Dia harus selalu terhubung dengan Tuhan. Dia harus memiliki satu hubungan yang spesial dengan Tuhan dengan apa? Berdoa. Jadi laki-laki itu seorang yang punya hubungan khusus dengan Tuhan. Dia punya banyak waktu untuk berdoa. Amin. Hidupnya berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, kalau bicara tentang menadahkan tangan yang suci, artinya dia memang betul-betul hidup mengandalkan Tuhan saja dalam hidupnya. Amin. Bukan mengandalkan kekuatannya, kepintarannya, bukan mengandalkan kehebatannya, banyaknya relasi keluarga yang kaya, temannya banyak.
Seorang laki-laki sejati, dia mengandalkan Tuhan saja dalam hidupnya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan tanpa marah. Artinya, seorang laki-laki seharusnya dapat menjaga sikapnya supaya tidak emosional, tidak suka marah-marah. Orang yang hidup dalam kekudusan, dia menjaga hidupnya supaya tidak dikotori dengan amarah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita kalau datang kepada Tuhan, pasti kita menjaga benar sikap hati kita supaya tidak ada amarah. Betul? Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan berdoa, kita betul-betul merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Saudara, perhatikan, ketika kita hari Minggu mau datang beribadah, kita betul-betul menjaga supaya kita merasakan damai sejahtera. Tapi iblis mau merusak damai sejahtera kita ketika kita datang kepada Tuhan. Dia membuat kita apa? Emosional, marah-marah. Karena apa? Karena iblis tahu kalau kita marah, kita tidak dalam keadaan yang kudus di hadapan Tuhan karena amarah itu. Makanya saudara perhatikan, hari-hari atau waktu-waktu ketika kita mau pelayanan, iblis menyerang apa? Hati kita. Dia buat kita marah. Supaya apa? Supaya kita tidak kudus di hadapan Tuhan karena amarah itu. Saudara, selalu saya katakan, ada banyak orang yang datang beribadah, tapi membawa spirit Kain, membawa rohnya Kain. Datang beribadah, bawa korban persembahan, tetapi penuh dengan amarah. Saya mau tanya, apakah korban persembahannya itu Tuhan terima? Tuhan tolak karena apa? Ada amarah di dalam hati dari Kain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang datang beribadah tetapi masih emosional. Datang beribadah, datang melayani, tapi sebelumnya dia berantem dengan suami, dengan istrinya. Dia datang beribadah tapi mukanya kehilangan sukacita. Karena apa? Iblis berhasil merusak hatinya sehingga dia tidak hidup dalam kekudusan. Bapak, Ibu, Saudara, jaga hatimu supaya di saat saudara datang kepada Tuhan, saudara tidak kotor, saudara tidak hidup dalam amarah. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang laki-laki yang hidup dalam kekudusannya, dia akan menjaga hati supaya dia tidak marah-marah. Bapak, Ibu, Saudara, orang yang hidup dalam kekudusan tidak suka mencari masalah. Tapi anehnya, saudara perhatikan, di dalam gereja banyak orang cari masalah. Hanya masalah kecil sudah dibesar-besarin. Betul? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kalau mau hidup dalam kekudusan, ya kita harus hidup bersih. Kita harus betul-betul menjaga hidup kita pada Tuhan. Kita harus berserah penuh di hadapan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita serta menjaga hati kita, emosi kita, amarah kita, supaya apa? Supaya kita tidak terpancing. Bapak, Ibu, Saudara, kita harus hidup dalam kekudusan. Harus jaga hati kita supaya tidak dikotori iblis dengan amarah. Bapak, Ibu, Saudara, orang yang hidup dalam kekudusan sudah pasti tidak mau cari-cari masalah. Dia tidak resek dengan orang lain. Ketika dia melihat mungkin orang lain lebih hebat daripada dia, tapi dia tidak terganggu hatinya, suasana hatinya. Dia tidak akan memprovokasi orang untuk membenci si A, si B, karena dia hidup dalam kekudusan. Tapi orang yang tidak hidup dalam kekudusan, kesukaannya apa, saudara? Malas berdoa. Kesukaan orang yang tidak hidup dalam kekudusan apa? Mengandalkan diri sendiri, kekuatannya, itu yang diandalkan. Emosionalnya meledak-ledak, amarahnya, suka sekali cari masalah.
Itulah perbedaan orang yang hidup kudus dan orang yang tidak hidup dalam kekudusan. Bapak Ibu Saudara, laki-laki harus kesukaannya adalah berdoa. Dia berserah diri penuh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, tidak emosional, tidak cari-cari masalah. Itulah laki-laki yang hidup dalam kekudusan. Haleluya. Yang kedua kita bahas tentang bagaimana perempuan harus hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, perempuan harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, ayat 9 sampai ayat 15, nanti kita akan lihat. Perhatikan ayat 9. Berkata begini, demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal. Saudara yang dikasihi Tuhan, perempuan harus hidup dalam perkenanan Tuhan. Dia harus berdandan dengan pantas, bukan menor, bukan norak, tetapi dengan pantas, sesederhana mungkin. Pakaiannya sopan, bukan seperti pakaian yang belum jadi, saudara. Bapak Ibu Saudara, yang sopan, bukan seksi, bukan memperlihatkan belahan-belahan yang membuat orang jatuh dalam dosa mata. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Perempuan harus berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara datang ke gereja hanya untuk memamerkan pakaian saudara, gaun yang saudara beli, perhiasan saudara. Jangan, itu Tuhan gak suka, saudara. Saudara tidak akan berkenan di hadapan Tuhan kalau saudara datang beribadah dengan menonjolkan perhiasan saudara dan menonjolkan pakaian yang saudara gunakan. Saudara ya dikasihi Tuhan, saudara mungkin berkenan kepada orang-orang penjilat, tapi tidak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perempuan dandanannya bukan lipstik yang mahal, bukan alat-alat makeup yang mahal-mahal itu, tidak. Tapi perbuatan baiknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 10, tetapi hendaklah ia berdandan dengan apa? Dengan perbuatan baiknya. Ada perempuan dikenal dengan cerewetnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mau saudara pakai makeup yang mahal sekalipun, tapi kalau saudara jahat, saudara cerewet, saudara membuat orang sakit hati, dandananmu yang mahal itu tidak ada gunanya. Karena firman Tuhan yang mengajarkan perempuan harus berdandan dengan apa? Perbuatan baik. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini. Perempuan yang berdandan dengan perbuatan baiknya itu sama seperti dia beribadah kepada Tuhan. Amin. Saudara perhatikan juga ayat 11. Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Seorang perempuan, dia harus berdiam diri. Tapi kenyataannya sekarang Pak Pendeta, perempuan tidak mau berdiam diri. Ini yang menjadi masalah, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana saudara mau hidup dalam perkenanan Tuhan kalau saudara sendiri melanggar firman Tuhan? Perempuan harus berdiam diri dan menerima ajaran, artinya dia taat, dia patuh. Amin. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi iblis kan pintar memanipulasi. Dia gak suka saudara, ibu-ibu, perempuan melakukan firman Tuhan ini. Betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Perempuan harus berdiam diri dan taat, patuh pada ajaran firman. Taat dan patuh pada suaminya yang adalah kepala rumah tangga.
Saudara yang dikasihi Tuhan, perempuan harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ketika dia melakukan firman, ini dia berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ayat 12, perhatikan. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia apa? Berdiam diri. Bapak Ibu Saudara, perhatikan firman Tuhan ini. Bahwa firman Tuhan bicara bahwa perempuan, istri, tidak boleh memerintah laki-laki. Tapi kenyataannya, saudara, pangkat istri lebih satu tingkat daripada suami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan perempuan tidak boleh memerintah laki-laki, tidak boleh memerintah suami. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa kita masing-masing harus melakukan peran kita. Bagaimana peran sebagai laki-laki, peran sebagai perempuan, atau peran sebagai seorang istri. Supaya apa, saudara? Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkenan, maka saudara sudah pasti akan menerima berkat-berkat dari Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, terakhir ayat 15, perhatikan. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena apa? Melahirkan anak. Asal ia apa? Bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perempuan akan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kalau apa? Mereka bertekun. Mereka hidup dalam iman. Mereka hidup dalam kasih. Mereka hidup dalam kekudusan dan kesederhanaan. Mereka berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, orang suka atau nggak suka itu kan urusan orang yang menilai kita. Yang penting bagaimana kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin bagi pandangan manusia sekarang yang serba hedon hidupnya, kalau kita hidup sederhana itu sepertinya kita tidak akan diterima, kita akan ditolak. Karena apa, saudara? Karena orang mengejar perkenanan manusia. Tapi kalau kita mengejar perkenanan Tuhan, orang yang hidup dalam kesederhanaan itu justru yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup sebagaimana kita ada sekarang ini. Kita yang laki-laki harus hidup dalam kekudusan. Amin. Saudara yang perempuan, ibu-ibu, saudara harus hidup dalam perkenanan Tuhan. Mari kita hidup sesuai dengan panggilan kita. Laki-laki, hiduplah dalam kekudusan, dan perempuan, hiduplah dalam perkenanan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sudah mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus hidup dalam kekudusan dan juga hidup dalam perkenanan Tuhan. Hamba berdoa Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman. Hamba berdoa berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka berduka cita, dan memberkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati, khusus hari ini yang berulang tahun kakak terkasih Kak Reni Yakob Mawuntu yang berulang tahun hari ini. Tuhan memberkati dengan kesehatan, kekuatan, berikan umur panjang selalu, kebahagiaan di tengah keluarga besar. Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan
menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.